Nah, pas ketika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, kata Allah, Al-Quran yang didengarkan itu adalah rahmat. Yang pertama, dzikra, peringatan, liqaumin yu'minun, bagi hamba-hambanya yang beriman. Barulah dilanjutkan ya di ayat-ayat selanjutnya itu Allah mengingatkan kepada kita, wa yasta'jilunaka bil adzab. Kadang adab itu Bapak dan Ibu suka tiba-tiba datangnya. Jangankan adab, maut juga itu akan tiba-tiba datangnya. Terserah Allah saja. Kalau sudah tidak ada waktunya, ya mungkin kalau bagaikan kita punya HP tiba-tiba rusak, padahal baru beli misalnya, ataupun sudah setahun 2 tahun pakai, tiba-tiba mati, bukan lowbat lagi, tiba-tiba mati. Begitulah kehendak Allah dengan sesuatu yang disebut dengan kematian. Wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalun musamma laja'ahumul adzab. Maka ada azab di sana. Kalau tidak kita persiapkan sebaik-baiknya, maka nauzubillah. Apa Allah ingin sampaikan di ayat berikutnya? Lamuhitatun bil kafirin. Jahannam itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan nanti azab itu datang, Bapak dan Ibu, dari atas dan dari bawah. Ya. Baru dan dikatakan ataupun disampaikan kepada mereka itu ada min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari atas dan dari bawah. Dari bawah itu disebut dengan kalau misalnya tanpa abudi itu di bawah kaki kita. Makanya kematian itu dimulai dengan kaki dulu, sakaratul maut itu. Kaki selesai terus sampai lutut, sampai ke pinggang, itu nanti sakaratul maut itu begitu dari kaki dulu. Dari beberapa ayat dijelaskan begitu sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Makanya nanti akhirnya di tenggorokan disebut oleh Allah waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafaddisaqu bis-saq. Di saat itulah dipisahkan seseorang dari hidupnya yang dulu dicintainya, keluarga terpisah, anak terpisah, pasangan hidup terpisah, semuanya yang dicintainya dipisahkan oleh Allah. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tarfa'isaqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Dan di saat itulah ketika habis, makanya nanti orang yang diwafatkan oleh Allah itu matanya melihat, itu melihat dalam artian pergi ruhnya dari jasad itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan babul maut, yaitu pintu kematian. Dan memang dan hari itulah pertemuan dengan Rabb-Nya. Disebutlah dengan bahasa ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang yang tenang jiwanya, suka beribadah, suka ruku, suka sujud, suka baca Quran, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli khair, ahli kebaikan, maka Allah ridho dengannya. Maka disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Rabbmu dengan ridhonya. Kata Allah, dan kamu masuklah ke dalam surgaku, jannati. Semoga kita termasuk dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu persiapan yang harus kita lakukan menghadap nanti Allah Subhanahu wa taala. Karena bertemu dengan Allah di Qa'arubi, bertemu dengan Allah itu hanya satu pintunya. Pintu
yang disebut babul maut. Apakah aku babul maut, pintunya kematian. Makanya kalau orang yang bertemu dengan dokternya yang siapa dia yang sujud, mungkin tidak berhadapan atau secara batiniah saja, bukan secara zahiriah, nanti dia akan bergerak kakinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkatlah ruh itu ke langit-langit pertama. Di langit pertama ada yang disebut dengan malaikat yang menyebabkannya. Langit-langit sampai ke langit-langit ujung sampai ke arsy Allah, berhadapanlah mayit tersebut. Allah ridho dengan seseorang tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan amalan-amalan yang terbaik nanti kita akan siapkan, yaitu pembahasannya di pagi hari ini yang disebut dengan amalan Ramadan, bulan penuh kebahagiaan, bulan penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Makanya nanti Pak, lanjutan ayat itu baru dipanggil oleh Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi itu sangat luas. Wa iya ya beruntung itu orang yang beramal, Pak. Walladzina amanu wa amilus solihati. Ya, lanubawwi'annahum. Orang yang beramal dan orang yang beriman dan beramal soleh akan kami berikan, persiapkan tempatnya dengan sebaik-baiknya tempat. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka berada di surga yang mengalir mata air di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan beruntunglah, kenikmatanlah bagi orang yang beramal. Jadi memang di dunia ini tempat beramal. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, ad-dunya makanun amal. Dunia ini tempatnya beramal. Dunia ini tempatnya beramal. Wal akhirah, dan akhirat tempatnya mendapat pahala. Jangan dibalik, ya. Nanti aja beramalnya, ataupun pas di akhir udah nggak bisa. Makanya di dalam surat As-Sajdah dijelaskan oleh Allah, ya itu farji'na na'mal solihan. Orang yang tidak sempat beramal di dunianya, mereka ingin kembali, minta kembali kepada Allah. Ya Allah, farji'na, kembalikan kami na'mal solihan, untuk beramal soleh di dunia. Inna muqinun, barulah kami yakin dengan azabnya. Udah nggak bisa. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang harus mempersiapkan amal ibadah kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam judul tema kita di pagi hari ini, yaitu meraih kesempurnaan Ramadan. Jadi Ramadan ini kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185, sudah sering kita dengarkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan furqan. Furqan itu Pak, hak dan batil. Kalau kita ingin mengetahuinya, ada di dalam Al-Qur'an semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an.
fi lailatin mubarakah, yaitu di malam yang penuh keberkahan. Jadi selama bulan Ramadan itu adalah malam yang penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allahumma balighna Ramadan, semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami ayat ini, syahrul Ramadan alladzi, untuk mencari kesempurnaan itu, maka diantaranya adalah bagaimana Al-Quran menjadi pedoman kita yang seutuhnya, agar memang menjadi bagian dalam semua aktivitas kita, ada semua di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas antara petunjuk dan furqan, hak dan batil. Barang siapa yang melihatkan pada saat itu tandanya bulan Ramadan, maka lakukanlah saum. Dan barang siapa yang sakit, maka hendaklah dia menghitung waktu-waktu yang sakit tersebut untuk menggantikan fi ayyamin ukhur, di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita kemudahan, tidak menghendaki kepada kita kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kami sempurnakan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi perintah Allah untuk kita semua, dan semuanya itu agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka bulan yang penuh berkah ini memang sebenar-benarnya kita berusaha untuk mendapatkannya, untuk mengamalkan semaksimal mungkin ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan. Para ulama menyimpulkan yang utama yaitu, nah di sini kita baca dulu ayatnya, ayat yang terkenal ini. Bapak dan Ibu kayaknya sudah hafal semua ini. Coba kita baca sama-sama, nanti kita renungi bersama-sama maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perhatikan Pak, di sana Allah memanggil dengan panggilan yang paling indah di dalam Al-Quran. Saya membaca kitab Ushul Tafasir. Ushul Tafasir itu kitab setebal ini yang diajarkan oleh guru saya, yaitu Profesor Said Agil Munawir. Beliau menjelaskan mengapa Allah memanggil kata-kata yang orang-orang beriman ini di dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan disebut dengan khitabul madah. Khitab itu panggilan, madah itu kemuliaan, pujian. Jadi ketika kita memanggil, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan yang sangat indah, sangat mulia, panggilan kemesraan, panggilan pujian dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ini Pak diulang 89 kali dalam Al-Quran. Berapa? 89 kali, banyak banget diulang. Yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu, ya, la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, surat At-Tahrim. Dimulai surat Al-Baqarah, diakhiri dengan surat At-Tahrim. Itu ya ayyuhalladzina amanu, awal dan akhir.
Nah, yang uniknya dari ya ayyuhalladzina amanu ini, ya, ini panggilan keempat, yaitu panggilan keempat tentang ibadah saum. Panggilan kedua ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, yaitu Allah memanggil tentang agar minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan yang keempat panggilannya ini. Bedanya dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas Pak, Bu, hanya 20 kali diulang dalam Al-Quran. Banyak banget, beda jauh gitu. Ya ayyuhalladzina amanu 89 kali, ya ayyuhan nas hanya 20 kali. Yang sedikit lagi ya Bani Adam. Ya Bani Adam hanya 5 kali. Nah, ketika kita memahami ya ayyuhalladzina amanu ini, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang ahli Al-Quran dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, faida, apabila kalian mendengar ataupun membaca tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, maka pasanglah telinga kalian, kata beliau. Telinga kanan, telinga kiri, pasang semaksimal mungkin, dengarkan, amalkan perintahnya. Ya ayyuhalladzina, salah satunya ini, ayat ini. Apa perintahnya dalam ayat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Alaikum, kutiba alaikum, telah ditetapkan. Tidak digunakan oleh Allah di sini kata-kata wujibah, diwajibkan. Furido, diwajibkan juga, difardukan, tidak. Tapi kutiba, makna kalau dalam bahasa kata-kata kutiba itu kalau sudah ditulis udah menjadi suatu ketetapan. Kalau kita menstempel sesuatu seperti itu. Bahkan dalam bentuk kutiba itu tidak hanya wajib, tetapi dituliskan dan diwajibkan. Nah, gitu maksudnya. Bapak dan Ibu, begitu luar biasanya Ramadan ini. Makanya para ulama kalau sudah menjelang Ramadan itu persiapannya 2 bulan sebelumnya. Dari Rajab dan Sa'ban kemarin. Rajab, Sa'ban sudah beberapa hari persiapan tilawahnya, membaca Qur'annya, saumnya. Maka aku tidak melihat, kata sahabat, saum Rasul di bulan Sa'ban ini begitu banyaknya, karena latihan menjelang Ramadan. Karena Ramadan kan setiap hari. Sa'ban itu ibadah yang tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah di bulan-bulan yang lainnya, itu dengan ibadah banyaknya beliau melaksanakan ibadah saum, baca Quran dan ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kutiba alaikumusiyam, Pak. Di sini kita perhatikan bersama, alaikum, bagi kalian asyam. Asyam saum kama, sebagaimana kutiba, telah ditetapkan, telah dituliskan. Kan kutiba ini berasal dari kata-kata bayak tubuh, kutiban, yaitu tulisan, atau bahasanya kita bisa memahami ditetapkan. Alalladzina min qablikum, ala atas alladzina, orang-orang yang min qablikum, yaitu dari sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, tujuan Ramadan itu cuma satu. Di antaranya adalah la'allakum, khususnya, lebih khusus lagi, agar kalian bertakwa. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Karena takwa ini, Pak, Bu, adalah sebaik-baiknya bekal menghadap Allah. Bertemu Allah intinya bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena bekal yang paling utama itu ada takwa. Ya, kita punya uang, kita bisa infakkan. Kita punya badan sehat, kita bisa beribadah, amal-amal solih. Kita punya apa saja yang tujuannya takwa, itulah bekal yang terbaik. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa diartikan oleh beberapa ulama imtithalu awamirihi wajtinabu an-nawahi. Di antaranya lah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Itu yang disebut dengan at-taqwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh takwa itu apa? Kata Imam Ibnu Aziz, tujuan kita meraih takwa nih. Yang pertama, takwa kepada Allah itu bukan dengan sering saum di siang hari, sering sholat malam, atau sering melakukan keduanya. Tapi takwa kepada Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, adalah
meninggalkan apa saja yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Ini diantaranya. Dan saum Ramadan adalah wajib hukumnya dari para ulama. Takwa menjadikan diri meraih kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum. Jadi kalau kita ingin mendapatkan posisi yang mulia Bapak dan Ibu, maka raihlah ketakwaan. Karena takwa inilah yang mengantarkan seseorang semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita berusaha untuk itu. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam rangkaian Ramadan? Ya. Persiapannya apa untuk kesempurnaan Ramadan itu? Ya. Di antaranya adalah yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu adalah an-niyah, niat. Sidqun niyah, niyah yang terbaik. Niat yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Kata para ulama, an-niyah mahaluha fil qalbi. Niat tempatnya di mana, Pak? Bu? Di hati. Maka hati inilah. Bahkan Rasulullah menyampaikan takwa itu tempatnya di sini. Sampai 3 kali Rasulullah menunjuk hatinya. At-taqwa hahuna, hahuna. Takwa itu di sini tempatnya. Ini menunjukkan kepada seseorang bagaimana dia meningkatkan ketakwaannya yang sungguh kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah membiasakan dirinya untuk ibadah, basah lisannya dengan zikir kepada Allah, mudah menolong orang lain, keluarganya, tetangganya, saudaranya, siapa saja. Itu salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Mudah melangkahkan kakinya menuju masjid, mudah lisannya membaca Al-Quran, mudah lisan tangannya bersedekah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan ketakwaan itu ya, makanya tidak dilihat dari pakaian seseorang Bapak dan Ibu. Mungkin orang bisa melihat dari, misalnya orang tuh pakai jeans misalnya, ataupun pakai sepatu, pakai pakaian-pakaian yang mungkin pantas. Tetapi kalau dilihat hatinya bersih, hatinya mudah, hanif, lurus untuk kebaikan, mudah untuk ketakwaan, mudah untuk beramal soleh, maka Allah nilai takwa itu di sini. Kadang-kadang kan kita melihat seseorang dari pakaiannya, casingnya, ya, maka tidak bisa dari bentuknya saja casingnya, tetapi yang dilihat oleh Allah hatinya, ya. Dilihat dari bagaimana hatinya seseorang tersebut. Diantaranya dia mudah untuk beramal solih, beramal kebaikan dan ibadah-ibadah yang Allah mudahkan. Makanya kita berdoa, Pak, jangan lupa habis sholat doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan pernah. Itu doa yang diajarkan kepada Mu'az bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'az, bacalah doa ini. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu, pandai bersyukur. Karena Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, walakinna aktsarahum la yashkurun. Banyak manusia itu tidak bersyukur. Maka doa kita seperti itu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal-amal ibadah kepadamu. Penting. Dengan cara apa? Dengan ilmu diantaranya. Nah, kemudian berikut, apa persiapan yang harus kita lakukan setelah niat untuk menyambut Ramadan ini? Fisik. Semoga Allah beri kesehatan kepada kita semua. Amin. Sama Ramadan Allah beri kesehatan kita. Amin. Dan kita diberikan kekuatan dalam mengamalkan di siang hari melaksanakan shaum, dan di malam hari melaksanakan tarawih. Karena butuh fisik yang kuat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh fisik yang kuat. Jangan sampai fisik kita ya banyak ya kita berikan, persiapkan dari sekarang, kurang lebih berapa pekan lagi, 2 pekan lagi ya Pak, 2 pekan lagi kita persiapkan fisik. Berdoa kepada Allah, Allah yang menyehatkan kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ramadan ini luar biasa, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Persiapan fisik, menjaga kesehatan, ya, pola makan kita dijaga juga. Saya doakan, kita berdoa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di sini disehatkan oleh Allah.
dan dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persiapan mental dan spiritual. Banyak berdoa Pak dari sekarang. Kita semuanya berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan. Ya Allah, bimbing kami dalam beribadah. Banyak Pak, Bu, orang masuk ke dalam Ramadan, kam min shaimin. Banyak begitu orang yang melaksanakan saum, tapi laisa lahu ju' wal atos. Tidaklah dia mendapatkan hanya lapar dan haus dahaga saja. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ruginya. Dan kita bersungguh-sungguh sehat jasmani, sehat fisik kita, dan tentu berharap hanya kepada Allah. Makanya ada dua sabda Rasulullah tentang Ramadan. Pertama, kata Rasulullah, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, kan kita dimulai malam kan Ramadan itu, nanti maghrib kalau sudah diumumkan tanggal 28, maghribnya itu sudah masuk Ramadan. Ya. Kemudian maghrib pada isanya kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Mulailah kita berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih. Berlakulah hadis Rasulullah SAW apa? Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyamul lail di malam Ramadan tersebut dengan ihtisaban. Ihtisaban itu harapan pahala. Berharap pahala tidak ada masalah Pak. Tentu harapan pahalanya hanya kepada Allah. Ihtisaban, imanan dengan imannya pertama. Wahtisaban dengan harapan pahala. Ihtisaban itu berasal kata hasibu yuhasibu, artinya menghitung. Ada hitungan pahala di sana, harapan lah, berharap kepada Allah. Ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu mulia sekali, makanya Ramadan itu jangan jadi Ramadan itu bersemangat kita untuk beribadah. Jadi 10 hari awal, 10 hari itu baru kita mulai. 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Jangan dikosongkan masjidnya. Jangan dibalik ya. Usahakan kalau bisa 10 hari akhir itu yang paling ramai di masjid seharusnya. Ya. Jangan cepat-cepat mau pulang ataupun pulang kampung, ya. Ataupun misalnya kalau bapak dan ibu mau siap-siap buat kue dari sekarang aja. Pokoknya 10 hari terakhir manfaatkan sebanyak-banyaknya beribadah, karena di sanalah waktu yang paling terbaik untuk kita memperbanyak pahala di sisi Allah. Kalau bahasanya Allah memperbanyak pahala itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gitu Pak. Itu yang kita pahami dari ketika kita berusaha untuk memahami di bulan Ramadan itu. Maka jagalah fisik kita, jaga mental dan spiritual kita, doa kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bahkan sudah menyicil bacaan Al-Quran. Mau berapa kali khotam Pak, Bu, Ramadan nanti? 10, Masya Allah. Ya, 10 kali berarti 1 hari 10 juz. Betul nggak? 3 hari khotam, 1 kali khotam. Kalau 30 hari Ramadan berarti 10 kali khotam. Saya kasihkan caranya yang pertama. 1 kali khotam. Kayaknya bapak-bapak di sini sudah 1 kali khotam sebulan kan? Saya yakin itu. Nah, termasuk doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu. Karena membaca Quran itu termasuk mengingat Allah. Kita baca Quran, dikabulkan oleh Allah doa ini. Bagaimana 1 juz 1 hari? Pertama, habis kalau yang paling kuatnya kalau bisa, paling ekstrimnya yang nomor 3 saya kasih dulu. Nomor 3, langsung ba'da tarawih baca Quran 1 juz. Yang pribadi Pak ya, bukan yang
kumpulan. Yang kumpulan beda lagi itu mah, tidak dihitung dengan 1 juz itu karena yang lain mengucapkannya. Ya, yang pribadi usahakan kalau mau sekali duduk itu 1 juz. Cara yang kedua adalah ba'da tarawihnya setengah juz ataupun 5 lembar ataupun 10 halaman. Setiap ba'da sholat, ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da asar, 5 waktu kita membacanya hanya 1 lembar saja. 1 lembar kan gak sampai 10 menit. Kita khotamkan itu. Yang ketiga, cara 1 juz dengan cara apa? Dengan cara setiap habis sholat kita baca 2 lembar. 2 lembar 1 juz jumlahnya 10 lembar ataupun 20 halaman. 1 lembar 2 halaman. Berarti habis sholat kita baca 2 lembar. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 2 lembar 4 halaman. Mungkin kurang lebih 10 menit kita baca. Kemudian kita bisa baca 1 hari 1 juz. Itu yang kita baca 1 harinya bisa khotam Ramadan, selama Ramadan sekali. Kedua, kalau kita ingin mengkhotamkan 2 kali, berarti tadi 1 harinya 2 juz. Pas hari ke-15 Ramadan kita khotam 1 kali, pas di akhir Ramadan kita khotam 2 kali. Kalau mau khotamnya 3 kali, 10 hari, setiap 10 hari khotam 1 kali, berarti 1 harinya 3 juz. Kapan 3 juznya? Ya mungkin bisa pada subuh, pada tarawih, tapi ngantuk Ustaz. Gitulah perjuangannya. Jihadnya di sana. Ya, baca Quran itu jihadnya ngantuknya itu Pak Bu. Tapi karena harus dibiasakan latihan dari sekarang. Nah tadi misalnya Ustaz Asep pengen 10 kali khotam, Masya Allah. Berarti 1 hari berapa? 10 juz. Saya dulu pernah ada jamaah Pak, habis pensiun. Dia cita-citanya ingin mengkhotamkan setiap hari. Mengkhotamkan setiap 3 hari. 1 harinya 10 juz. Setiap pada subuh sampai menjelang zuhur dia baca Quran. Kan udah gak ngantor lagi katanya. Wah bisa nih, bisa membaca Quran setiap habis subuh sampai menjelang zuhur. Kan 10 juz itu 5 jam. Kalau sudah lancar 1 juz itu kurang lebih 30 menit. Kenapa banyak Ramadan itu banyak orang baca Quran, ataupun misalnya dulu bulan-bulan biasa lupa Quran, Ramadan baca Quran karena memang bulannya Al-Quran. Ibu-ibu tadarus Al-Quran, di setiap masjid baca Quran. Dulu ada jemaah saya salah satu pimpinan di bank, beliau Pak Bu di Ramadan khotam Quran. Karena bekahnya Ramadan tersebut memang Al-Quran yang dibaca. Makanya Imam Syafi'i beliau khotam dalam Ramadan itu sebanyak 60 kali. Saat di malamnya khotam sekali, di siangnya khotam sekali. Apa kerjaannya Ustaz? Kok bisa khotam? Beliau baca 30 juz sama dengan seperti kita Al-Fatihah. Kita baca yang lain seperti Al-Fatihah atau tidak? Kita harus melihat aja kita berat ya, ataupun lambat bacaan kita. Imam Syafi'i itu pintarnya itu luar biasa, cerdasnya. Pernah suatu hari Imam Malik mengajarkan di satu kelas, dari awal sampai akhir kata-katanya sama, apa yang disampaikan sama, itulah Imam Syafi'i. Dan dia tidak pernah punya buku catatan. Di pelajaran Imam Malik itu seperti itu, diceritakan seperti itu. Saking pintar dan cerdasnya. Kalau kita kan nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, ya. Pas sudah pulang nggak tahu berapa persen kita dapatkan berapa kajiannya. Karena emang begitu cerdasnya Imam Syafi'i itu sampai bisa mengkhotamkan 1 hari 2 kali itu Pak, karena memang surat Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu sudah menjadi seperti Al-Fatihah. Jangan jauh-jauh guru saya saja itu 30 juznya sudah lancar seperti Al-Fatihah yang kita baca.
Kita pernah nggak kita lupa dengan surah Al-Fatihah? Kayaknya jarang deh. Karena apa? Karena sering diulang. Intinya Al-Quran itu yang hafalan menjadi harus kita banyak ulang, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah terus bersama Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, persiapan ilmu. Ilmu yang kita sampaikan di pagi hari ini, Ramadan itu penuh keberkahan, maka bersiapkan dengan secara fisik, mentalnya, dan doa spiritualnya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk kita dekat hati kita kepada Allah. Makanya ada seorang ulama bersampaikan, kalaulah hati seseorang itu bersih, maka dia berusaha untuk senantiasa menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, dan itulah yang mengantarkannya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, amalan yang kita usahakan, yaitu pertama, usahakan dengan memperbanyak baca Quran. Kemudian istighfar, salat malam, salat qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tarawih, itu yang mengantarkan kita bagaimana kualitas diri kita ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, Pak, usahakan punya target. Salat malam selama qiyamul lail, selama tarawih jangan pernah ditinggalkan sampai akhir Ramadan. Kalau tidak sempat untuk melaksanakannya di masjid, ya silakan di rumah. Dan Rasulullah melaksanakannya memang di rumah. Hanya 2-3 kali beliau melaksanakannya bersama. Karena takut diwajibkan, akhirnya melaksanakan di rumah. Kalaupun ada masih bertarawih sekarang di masjid-masjid untuk meramaikan suasana, untuk silaturahim antara tetangga yang mungkin sibuk dengan tidak ketemu, di masjid pertemuannya. Itulah keberkahan Ramadan. Dan usahakan juga ketika kita berusaha melaksanakan ibadah qiyamul lail di malam harinya, salat malam ataupun salat tarawih, itu mengantarkan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk terbiasa dengan 5 hal. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bu shalihin min qablikum. Qiyamul lail itu pertama, kebiasaan orang solih sebelum kalian. Kedua, wa maghfiratun yang kedua, wa maqrabatun ila rabbikum, mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Yang ketiga, wa mukaffaratun lisayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Yang ketiga, yang keempat, wa minhatun anil itsm, akan menjauhkan kalian dari dosa. Yang kelima, keutamaan salat qiyamul lail itu wa matrudatun lidai anil jasad. Yang kelima, ketika kalian melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail, akan menyehatkan kalian, terjauhkan kalian dari penyakit hati atau penyakit jasad kalian, anil jasad. Ini keutamaan sholat malam. Sholat tarawih itu juga namanya semuanya. Bedanya kalau sholat tarawih di Ramadan kan, ataupun sholat tahajud. Tahajud kita melaksanakan di malam hari juga. Cuma tahajud dinamakan tahajud karena kita membiasakan bangun tidur dulu baru melaksanakan sholat, itu dinamakan tahajud. Kalaupun tidak tidur bisa disebut sholat malam juga, qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kualitas diri kita. Kalau kita berusaha untuk melaksanakan ibadah di Ramadan nanti, memaksimalkan agar terus menjadi hati yang bersih. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, ad-dunya makanul amal, dunia itu tempatnya beramal. Memang di malam harinya kita Ramadan nanti khususan di bulan Ramadan kita sholat malam, dan di siang harinya kita melaksanakan ibadah saum. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kalaulah ahli kubur, Pak, diberi kesempatan lagi untuk bangkit dari kuburnya, dia menginginkan di bulan Ramadan ini untuk beramal semaksimal mungkin. Maka nangislah para ulama mengetahui keutamaan Ramadan itu. Kalaulah ahli kubur, mayit-mayit yang berada di alam barzah sana ingin kembali di dunia, mereka ingin kembali di bulan Ramadan untuk beramal, memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena begitu banyak karunia dari Allah, ampunan dari Allah bagi seorang hambanya yang mengamalkan ataupun yang beramal di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah
bimbing kita, sampaikan kita bulan Ramadan, dan kita mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Hasan di subuh pagi ini dalam kata Ramadan, persiapan kita, pembekalan diri kita, kemudian menjadi penguatan iman ya dengan ilmu, karena kita harus dipersiapkan karena akan berbuat, karena pakuluman dibalik ilmu ya amaluhum mardudatul baru. Jadi lebih bagus kita persiapkan apa yang akan kita kerjakan itu dibekali dengan ilmunya. Khawatir kalau tidak ada ilmunya mudah nantinya ditolak. Nah, mudah-mudahan dengan kita berbuat kajian di subuh pagi ini yang diselenggarakan oleh DKM Hidayah dalam rangka tahun Ramadan, membekali diri kita, kemudian menguatkan iman kita, ya, dan meningkatkan ilmu kita. Nah, ini semuanya sudah siap. Nanti begitu masuk Ramadan sudah siap segalanya, insya Allah. Maka barangkali ada yang satu atau dua orang akan bertanya untuk melengkapi. Ada bapak-bapak? Kalau tidak ada, karena ada acara untuk kita tersebut untuk peresmian pembukaan penggunaan dari tempat duduk. Ada yang akan bertanya? Waduh, kayaknya Ustaz udah paham semua. Cukup insyaallah, cukup karena ada insyaallah ya. Iya. Udah paham semua di pagi ini, sehingga tidak ada yang bertanya ya, karena mungkin sudah Ramadannya sudah dari sejak kecil katanya gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Dari dulu sekarang udah ada yang 70 kali Ramadan, ada yang sudah 50 kali Ramadan. Pak, ada Pak jadi udah berapa kali jadi? 60 kali Ramadan. 60 kali Ramadan. Masih muda berarti Pak Jadi kan udah 60. Alhamdulillah, kita tutup bersama dan sekali lagi kami aturkan jazakallahu khairan Ustaz kajian di subuh pagi ini dalam rangka pembekalan diri kita bersama dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sementara kita tutup dulu dengan preparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, jadi persilakan Bapak Ibu untuk keluar